apa sajakah langkah-langkah yang tepat untuk melakukan rigging karakter yang baik? Saya masih belum paham langkah-langkah untuk melakukan rigging karakter yang baik, soalnya Kak, bagian penting apa saja yang perlu kita perhatikan dalam proses rigging karakter itu. Nah, ini mungkin bisa dari Mas Ruben dulu deh. Kira-kira langkah-langkah apa nih Mas yang untuk memulai rigging karakter yang baik? Oke, yang pertama sih kita harus punya karakter desainnya dulu ya. Karakter desainnya dulu, terus kalau sudah dirasa karakter desainnya itu sudah matang, baru kita masuk ke proses rigging ya. Tadi mungkin Mas Uki, Tasya udah ngejelasin tuh prosesnya tentang gimana kita nge-tracing dari karakter rigging itu, coloring bagian-bagian per bagian gitu. Nah, prosesnya ya memang tadi kalau udah kita dengerin ya, maksudnya prosesnya kita harus layer by layer gitu bagi apa per bagian tubuh gitu ya. Tapi menurut saya dinikmati aja prosesnya karena setelah kita mendapatkan satu karakter utuh itu menurut saya seru sih, seru. Dan kemudian baru ke proses tadi ya, mau bikin engselnya, mau bikin tulangannya atau deformation tadi sempat istilahnya seperti itu. Nah, setelah begitu kita uji cobakan tadi yang benar Tasya bilang apa ya, kita walk cycle. Nah, biasanya nih setelah dia udah berjalan, berekspresi dan lain sebagainya, nah itu kepuasan kita gitu seperti itu. Wah, akhirnya bisa jadi gitu ya. Iya. Bagus gitu. Oke, dari Mas Ben udah, dari Mas Uki dan Mbak Tasya, kira-kira ada tips untuk langkah-langkah menentukan rigging karakter gitu, misalnya kayak apakah kita harus tangan mesti ada berapa join gitu atau ada berapa sendi atau misalnya gimana? Ya, coba saya bantu jawab. Benar tadi kata Pak Ruben sih, dari sebelum kita masuk proses produksi ya kita harus penyiapan karakter dulu sih. Seperti di slide saya sebelumnya kan ada tuh kayak pengkarakteristikan karakter rigging ya, secara default, secara garis besar gitu. Biasanya yang terlihat ya telinga cuma satu, tampak samping cuman bisa kita kategorikan frontal gitu. Karakteristik rambutnya, gaya tangannya gitu. Setelah penyiapan karakter sudah terbentuk itu secara shape, baru kita masuk ke rigging sih. Mudah-mudahan sih kayak secara karakteristik sudah terpenuhi ya, karakteristik yang tadi saya udah tampilin. Saya rasa sih aman sih untuk proses riggingnya itu. Meminimalisir apa ya, bisa dibilang minimalisir kesulitannya sih. Kalau udah ini ya, sudah memenuhi ciri-ciri yang tadi ya. Gitu sih. Dari Kak Tasya mungkin ada tambahan? Iya, ini maaf ya ada suara-suara dari luar Iya. masuk ke dalam kamar. Oke, paling sedikit aja sih Mas, karena kan secara keseluruhan udah jelasin sama Pak Ruben dan Mas Uki. Paling kalau dari saya, sebelum kita kan udah punya desain karakternya nih, yang paling pertama kita tentukan dulu kebutuhan kita apa. Kalau kita merasa nggak perlu gerakin kuping, oke, kupingnya digabung aja sama kepala. Kalau kita ngerasa kayaknya tangannya cuma butuh ini deh, ya udah segitu aja nggak apa-apa gitu loh. Nah nanti emang kadang kalau di modeling awal tuh masih standar, cuma nanti kita udah mulai cobain animate, udah masuk scene, storyboard, itu akan berkembang dengan sendirinya sih. Jadi yang paling pertama kita tentukan aja dulu kita butuhnya tuh apa aja. Dari saya. Oke, terima kasih jawabannya Mas Ruben, Mas Uki, Mbak Tasya. Itu tadi langkah-langkah untuk menentukan rigging yang baik itu dari karakter dan juga kebutuhannya seperti apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, ada dari Anis Listianingsih. Selamat siang Kak, saya mau bertanya. Saya sering berencana bikin animasi tapi sering banget proyek berhenti di tengah-tengah. Bagaimana cara bikin animasi supaya bisa tuntas sampai akhir atau enggak sampai jadi video? Apakah ada treatment khusus biar workflow-nya tidak terasa berat? Nah, ini mungkin untuk single creator gitu ya. Atau bisa tim juga bisa nih, Mas Ruben atau Mas Tuki. Gimana biar memperingan workflow-nya gitu, biar ya kayak mungkin tadi Mas Uki udah bilang praproduksinya berat gitu kan. Nah, gimana nih? Mungkin bisa sharing-sharing tips and trick atau yang pernah dirasakan atau dilakukan dari Mas Uki dulu deh. Ya, silakan Mas Uki.
Kalau dari saya tipsnya apa ya? Paling seberapa besar motivasi sih. Kalau saya biasanya nanamin tuh dulu tuh mau jadi apa gitu. Ya gue pengen kayak si Anu gitu. Ambil contoh Om Perlente itu lahir karena waktu itu ada ini ya. Ada Dalang Pelo kalau kita tahu tuh. Om Perlente itu lahir karena Dalang Pelo itu lucu menurut saya. Lucu banget di Instagram waktu itu. Dan itu salah satu motivasi saya gitu untuk melahirkan Om Perlente. Jadi balik lagi ke motivasi individunya nih. Kalau dirasa apa namanya mulai kendor gitu semangatnya gitu, udah mulai down, nggak kelar nih. Ya kita lihat lagi influencer kita gitu. Kebetulan waktu itu pas Om Perlente mulai produksi karena kita melihat Dalang Pelo yang waktu itu lucu banget. Gue pengen kayak dia nih harus ada karakter Indonesia nih. Terus waktu itu apalagi ditambah Juki kan, Juki rilis juga di Kid Movie rilis. Iya. Kita juga bisa nih bikin kayak gini nih. Oke lah kita akhirnya melahirkan Om Perlente. Karena ada motivasi dan influencer sih. Kayak gitu sih kurang lebih Mas Esa. Passion. Jadi kayak wah kita juga bisa nih bikin nih. Kalau Mas Ruben gimana dari Mas Ruben? Oke, mungkin ini ya, maksudnya bikin animasi itu kan sebenarnya tantangan juga nih. Ya sebenarnya tadi yang Mas Uki bilang kan ya kita pengen cita-citanya dulu nih yang kita harus gaungkan gitu kan. Terus mulai dari mana sih? Mulai dari apa yang kita punya gitu. Nah, step by stepnya harus dilalui ya prosesnya ya. Jadi kalau misalnya apa tadi single creator atau small team gitu, menurut saya ya prosesnya harus diikutin. Jadi kayak misalnya mau bikin script dan harus ada target gitu. Harus ada target. Misalnya script nih kita harus selesai seminggu misalnya gitu. Oke, seminggu. Nah, next step-nya kayak misalnya apa? Bikin karakter desain gitu kan. Karakter desain mau berapa seminggu gitu. Jadi ada target-targetnya yang mana menurut saya gini. Kadang-kadang ketika kita next step gitu kan kita pasti ngeliat ke belakang ya. Kayaknya script-nya jangan gitu deh. Ya, jadi selalu kita apa? Pengen balik lagi, memperbaiki gitu. Padahal untuk yang awalan sih sebenarnya kita harusnya jalan terus gitu. Jalan terus, mungkin diperbaikinya pada saat next step-nya aja gitu. Jadi jangan sampai kita berkecimpung sama satu stage yang menurut saya malah narik mundur terus gitu. Jadi kita nggak bisa maju gitu. Nah itu perlu target tadi motivasi dan memang yang pertama kalinya sih passion sama cita-citanya gitu yang harus. Nah di saat filmnya itu jadi ya nanti ya maksudnya ketika kita udah melakukan tadi jalan terus ke depan pada saat filmnya udah jadi, nah di situ saatnya kita evaluasi. Maksudnya yang pertama sih pasti ada dapat tenaga baru nih ketika jadi juga nih gitu kan, itu pasti jadi tenaga baru. Terus setelah kita ya mungkin merayakan sedikit gitu ya kita lihat lagi si ininya ya, si hasilnya gitu. Maksudnya dari segi teknikal misalnya responnya teman-teman kita gitu atau gimana gitu, mungkin itu jadi penyemangat juga untuk bikin misalnya episode baru kan gitu dan lain sebagainya. Nah tantangannya sendiri sebenarnya kan bisa macam-macam. Kalau tadi Om Perlente pengen 8 menit gitu, mungkin kita dengan tenaga kita yang timnya kecil dan lain sebagainya kita bikin 2 menit dulu deh gitu misalnya gitu ya. Atau misalnya bikin apa Instagram aja yang semenit gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi tenaganya tuh kita bisa alokasiin untuk target-target yang kecil dulu nih gitu. Nanti kalau udah kita mampu, sistem kerjanya sudah rapi dan lain sebagainya, silahkan dibuka gitu. Bukan dibuka, dipanjangin atau di kualitasnya dinaikin dan lain sebagainya. Itu aja sih. Iya, Bang. Terima kasih Mas Ruben, bagus banget. Dari Mbak Tasya mau ada tambahan? Iya. Sedikit aja sih. Jadi kan tadi pertanyaannya dia bikin animasi tapi sering nggak selesai gitu ya, berhenti tengah jalan ya total lebihnya. Nah karena dulu pengalaman saya tugas akhir single fighter animasi, emang kerasa banget tuh di tengah jalan udah capek, udah lelah lah, energinya udah banyak kebuang, udah banyak kepake kan. Akhirnya saya nemu tuh caranya.
Jadi kalau misal bikin animasi, jangan terfokus ke satu scene gitu loh. Kayak tadi kan ada slide blocking, key pose, motion. Nah, pas di bagian blocking itu lebih baik semuanya di blockingin dulu gitu. Jadi satu film misal 2 menit blocking dulu deh, belum ada ekspresinya, belum ada key pose-nya. Yang penting kita udah lihat nih kira-kira segini durasinya, timingnya di sini, layoutnya di sini. Oke, setelah blocking selesai kita ke key pose, kita key pose dulu semuanya. Jadi masih rough, masih kasar gitu semuanya. Nanti waktu di akhir ketika di motion baru kita tambahin ekspresinya, prinsipnya. Jadi energi kita nggak banyak kebuang di detail-detail awal, tapi terbagi rata gitu. Itu sih tips singkat dari saya. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan ya, jadi yang pertama itu adalah menjaga passion dan motivasi. Terus yang kedua itu adalah memanage apa ya, resource atau sumber daya yang kita punya. Misalnya kita memang single fighter, jadi jangan langsung bikin proyek besar gitu misalnya ya, langsung pengen wah saya ingin langsung bikin the movie sendiri gitu misalnya ya, atau ya seperti itu. Dan yang ketiga adalah apa ya, memilah-milah pekerjaannya, jadi jangan terfokus ke satu skill saja gitu, jadi ntar nggak kelar-kelar, tapi juga dibagi-bagi, misalnya kerjain yang blockingnya dulu kayak tadi gitu ya, menurut Mbak Tasya gitu. Nah ini bagus banget nih, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anis Listianingsih, gimana cara biar workflow-nya itu nggak berat. Oke, sekarang di pertanyaan ketiga kita ada pertanyaan dari Dila Abdullah. Kak, saya mau bertanya mengenai karakter. Kalau misal kita sudah selesai membuat karakter dan sudah mau masuk ke proses selanjutnya, tapi setelah si karakter diganti-ganti ekspresinya, si karakter malah jadi mirip dengan karakter dari animasi di tempat lain. Cara menyiasati hal tersebut jika terjadi seperti itu apa, dan tips untuk menghindari hal seperti itu agar tidak terjadi. Ini mungkin dia udah fix nih karakternya, cuman ternyata karakternya dianggap wah ini mirip animasi dari ini nih, mirip ini nih. Nah, jadi harus revisi gitu. Udah tengah-tengah. Nah, ini kira-kira ada tips seperti apa dari teman-teman, dari Mas Uki atau Mas Ruben? Nah, mungkin dari Mas Ruben dulu deh sekarang gantian. Pernah nggak kayak gitu, Mas? Oke. Ya, sebenarnya kan ya pada saat kita desain karakter kan pasti kurang lebih kita pasti punya banyak referensi ya, maksudnya pernah lihat karakter si A, si B gitulah, kira-kira gitu. Nah, secara alam bawah sadar sih pasti kita terpengaruh sama apa gambar-gambar tadi lah gitu. Secara tidak sadar kita menuangkan pada karya kita gitu. Nah, ya kalau masalah apa namanya tadi mirip gimana nih, mirip banget atau mirip ya sekedar mirip aja gitu kan, maksud saya ya nggak apa-apa sih. Yang penting kita harus punya keunikan tersendiri dari si ininya gitu kan, karakternya gitu. Misalnya apa ya, ternyata jadi mirip apa Squidward gitu misalnya pas kita ngedesain gitu kan. Ya kita harus misalnya ya oke, mirip Squidward tapi apa ya, kita modif apa, mungkin matanya tidak lonjong ke atas jadi lonjong ke samping gitu misalnya gitu. Tapi itu prosesnya sebenarnya kan proses pencarian karakter desain gitu ya. Dan menurut saya jangan sampai setelah hal itu terjadi ketika sudah rigging gitu, maksud saya jangan sampai seperti itu. Jadi akan lebih baik semua itu dievaluasi atau direview kembali itu pada saat kita ngedesain yang masih prosesnya itu mudah sekali untuk direvisi gitu. Jadi jangan kita terlena ketika apa ya tadi misalnya bentuk mulutnya kita udah kasih asetnya, library-nya kita rubah-rubah, loh kok jadi mirip si ini gitu kan. Gitu. Kayak misalnya kasusnya tadi apa, Om Perlente ternyata giginya jadi mirip gini gitu misalnya gitu kan. Ya tapi secara keseluruhan enggak, ya udah jalan aja terus gitu ya, kira-kira gitu. Jadi jangan lihat tadi benar, jangan lihat per bagian kecil, tapi lihat aja secara keseluruhan apa dia masih unik nggak sih si karakternya, itu sih. Karakter secara keseluruhan gitu, jadi kalau cuman hidung doang mirip Squidward ya kan hidungnya doang lah ya gitu kan. Karakternya gitu. Om gitu atau apa beda gitu. Oke, kalau dari Mas Uki dan Mbak Tasya gimana? Mas Uki dulu mungkin. Boleh saya jawab. Kalau
kalau boleh dibilang ya penanya mungkin secara kasar ngomong gini kali ya, aduh karakter gue nggak original nih gitu. Iya Gue mungkin. pengen karakter yang original nih, gue nggak mau disama-samain lah, disama-samain sama karakter si Anu gitu. Cuman kalau di sisi lain gitu ya, kenapa harus diubah gitu? Tadi kan di akhir pertanyaan, gimana nih apa harus diubah gitu? Takut mirip gitu. Apakah harus diubah gitu? Cuman kalau dari sudut pandang saya pribadi sih, ya kenapa harus diubah gitu? Jalanin aja prosesnya gitu. Karena semakin lama kita familiar dengan karakter kita tuh, semakin sering juga tuh ada perubahan-perubahan sedikit, detail-detail sedikit tuh. Contoh kasusnya kayak mungkin kalau kita ingat Mickey Mouse di desain awal gitu ya, lihat Mickey Mouse di desain awal sampai desain terakhir seperti sekarang nih, melalui proses yang cukup panjang ya, dari desain segi matanya berubah, dari proporsi bentuk badannya, dari yang tadinya Mickey Mouse itu menyeramkan ya, dengan ekor yang panjang, dengan telinga yang kayak tikus banget gitu kan. Terus hingga sampai sekarang berubah menjadi Mickey Mouse yang lucu gitu. Kalau saya bilang untuk kreator khusus yang buat karakter gitu ya kita jalanin aja prosesnya, kita sketsa lagi, kita gambar lagi. Contoh kasus kayak Om Perlente kan salah satu referensinya itu adalah Juki dan komik Meche, mungkin kalau teman-teman tahu ya. Itu menurut saya salah satu orisinil karakter Indonesia sih, memiliki kayak originalitasnya karakter Indonesia, memiliki karakter gigi yang besar-besar gitu. Iya. Dengan gaya rambut yang kampungan, bisa kita lihat juga kan. Terus waktu itu referensi Om Pelente selain Juki adalah Hotman Paris. Karena waktu itu Hotman Paris sangat-sangat ikonik di kaula muda. Terus akhirnya pantas ada aura-aura gitu ya. Ada bulu dada juga. Nah, dari situ kita bisa berangkat menciptain karakter orisinil ya. Cuman jangan takut sih kalau dibilang, misalkan ada teman kita gitu berkomentar, karakter lu mirip si karakter Anu dan karakter si A, karakter lu. Ya kita bilang aja, ya itu referensi gue sih, biasa aja gitu. Kayak satu lagi saya ada contoh, Om Perlente yang sekarang kan secara dari background style gitu, saya mengikuti referensi Gravity Falls. Kalau mas-mas ini Gravity Falls ya, waktu itu ada juga yang komen mirip ini ya backgroundnya Gravity Falls ya. Emang referensi besar saya dari situ, cuman yang membedakan adalah situasinya yang lebih lokal aja sih, lebih lokal Indonesia gitu. Iya, mungkin beda ya kalau misalnya apa ya, gaya atau style itu kan mungkin bisa sama, tapi kan inti di dalamnya itu kan bisa beda gitu. Nah, bener banget. Ya, itu yang namanya referensi gitu kan. Karena kalau kita tanpa referensi ya kayak tadi, tahu-tahu kalau kita udah bikin tahu-tahu mirip gitu kan. Nah, itu kenapa pentingnya meriset dulu kan semua. Bener banget. Apanya itu bagus banget. Tapi jangan jadi ini ya, jangan jadi hambatan. Aduh, mirip mulu nggak musim ini, udahlah nggak usah dibikin lah. Jadi nyerah dong. Iya, udahlah mungkin beralih aja jadi jualan cangkih gitu kan, nggak ada nih referensinya udah. Mungkin. Oke, kalau dari Mbak Tasya gimana, mau ada tambahan? Kalau dari saya sih kayaknya tuh dulu saya pernah dengar ya, kalau buat ngetes karakter itu apa sih, ngena apa enggak tuh, kalau nggak salah dibikin siluetnya gitu, iya nggak Mas Uki? Iya, dibikin siluetnya. Jadi kalau kalian merasa kayak masih mirip nih, nah coba kalian ngetes dibikin siluet nih. Kalau dibikin siluet dia masih kelihatan, wah ini Om, ini Juki, ini siapa, nah berarti itu udah kuat ya, kurang lebih karakternya. Mungkin itu aja sih, dicoba tes di siluet itu. Betul. Okay. Jadi dari saya itu. Iya, terima kasih Mbak Tasya. Jadi pentingnya untuk karakter ini yang dibuat biar tidak mirip. Dan yang pertama adalah meriset karakternya biar menghindari yang tadi, dan juga referensi itu boleh digunakan dan nggak harus kayak nggak harus dirubah harus original banget gitu. Dan bisa sambil seiring jalan, seiring project yang berjalan terus, nanti akan menemukan ciri khas atau style tersendiri gitu. Jadi misalnya nanti akan diperbaiki desainnya, oh ternyata
lebih bagus kalau desainnya misalnya tangannya lebih kecil untuk dianimasinya lebih gampang gitu. Dan juga tadi untuk pembuatan karakter mungkin bisa memakai tips siluet. Dan dari siluet karakter yang berbeda itu mungkin dari gambarnya hitam semua orang udah bisa tahu oh ini karakter Om Perlente gitu, oh ini si Yuki seperti itu. Ya, terima kasih jawabannya dari Mas Ruben, Mas Uki, dan Mbak Tasya. Kita ke pertanyaan keempat. Ada pertanyaan dari Riko Saputra. Halo Kak, saya Riko. Saya animator pemula. Saya mau nanya, kira-kira apa perbedaan mencolok antara membuat animasi per tim dengan membuat animasi sendirian? Apa resikonya membuat animasi per tim dan apa resikonya membuat animasi sendirian? Ya ini mungkin kan ini ya beda nih ya kalau bikin animasi sendiri gitu sama per tim. Resikonya kira-kira apa yang paling besar? Bisa sharing-sharing dari Mas Uki deh sekarang. Mungkin yang membedain apa ya, kalau sendiri ya kayak lebih idealismenya sih bakal lebih keluar tuh, karena ide besarnya kita yang nyiptain, story-nya juga kita nyiptain, yang ngerjain kita sampai final kan. Iya. Cuman kelemahannya itu adalah mungkin dari proyek yang kita bikin ya secara sendiri ya, menurut kita udah bagus nih, udah lucu, udah oke. Tanpa melihat kiri kanan gitu, tanpa melihat pendapat orang lain, ketika sudah final orang lain malah melihatnya ya biasa aja gitu, atau gila bagus banget. Ya kemungkinannya kan ada dua ya, antara dia bagus banget atau ya biasa aja gitu, nggak jelek tapi biasa aja gitu, tergantung respon si orangnya. Dan resikonya itu sih, kekurangannya juga ya lebih kayak orang lain, kita belum tahu nih penilaian orang lain karena kita single factor. Dan dengan tim gitu, perbedaannya kalau dengan tim biasanya tim script melihat bahwa konsep cerita yang dibuat udah lucu gitu, cuman ketika dieksekusi oleh animator, oleh storyboard, kayaknya kurang nih, garing nih, kayak harus direvisi lagi. Biasanya gesekan tim tuh lebih gede daripada single factor. Cuman kelebihannya itu memang kalau kita berbicara genre komedi gitu, itu akan lebih luas lagi sih, karena otaknya kan banyak ya, yang menurut ini lucu, yang ini lucu, wah lucu banget. Itu kelebihannya itu sih kalau di genre komedi. Kalau tim itu bisa lebih variatif komedinya, lebih seru aja sih. Mungkin jadi itu bisa sih brainstorming, punya teman brainstorming, idenya. Terus juga bisa mungkin setiap proyeknya bisa lebih cepat gitu ya. Kalau dari Mas Ruben gimana Mas Ruben? Oke, kalau dari saya sih sebenarnya dari segi waktu aja juga ya. Maksudnya kalau sendiri kan berarti dia kayak setelah skrip, kemudian dia ini storyboard gitu sendiri, terus dari segi pengerjaannya sendiri scene by scene gitu, dari satu harus kedua, harus ketiga gitu kan. Nah kalau untuk timnya sendiri kan sebenarnya ya tadi misalnya bagi-baginya timnya mau gimana nih, ada tim script ya mereka punya development sendiri. Kalau misalnya di tim animator berarti kan misalnya ada 4 orang ya paling enggak mulainya 1, 2, 3, 4 besok misalnya berapa 5, 6, 7, 8 gitu kan ya. Jadi mempercepat sih dari segi ininya. Cuman yang perlu diperhatikan juga adalah sistem kerja ya, pipeline gitu. Maksudnya itu yang menurut saya untuk kerja tim itu sangat penting gitu. Kalau misalnya pipeline-nya jelas, itu menurut saya akan mempercepat si produksinya. Tapi kalau misalnya ternyata masih banyak pertanyaan, banyak intervensi dan lain sebagainya gitu kan, nah itu bisa juga jadi selama yang ngerjain sendiri gitu. Nah itu sih, jadi ada soft skill sendiri, jadi memimpin sebuah tim gitu ya, dan beda dengan memimpin diri sendiri gitu. Itu sih yang harus diperhatikan juga saat pembuatan tim, atau kalau sendiri ya dia harus memimpin diri sendiri ya. Gitu, bedanya sih itu. Kalau dari Mbak Tasya mau menambahkan? Udah cukup sih Mas. Saya udah mewakili banyak tadi. Oke deh, berarti kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ada dari Uli Nuha Muhammad Syafi'i. Permisi kakak pemateri, saya Uli Nuha ingin bertanya.
Untuk pemula sebaiknya harus belajar basic dulu sampai matang, dari mulai menggambar satu persatu untuk membuat sebuah animasi, atau belajar seperlunya saja sesuai dengan animasi yang ingin dibuat. Terima kasih. Nah, gimana nih untuk newbie nih nanti mau bikin animasi, apakah dia harus belajar basic-basicnya dulu, atau ya dia belajar seperlunya sesuai dengan kebutuhan, misalnya dia langsung belajar pakai aplikasi atau gimana? Dari Mas Ruben silahkan dijawab dulu. Oke, kalau dari saya balik lagi ke dasar pembuatan animasinya itu sendiri ya. Jadi itu harus didalami supaya nanti ketika pembuatan animasinya sih dasar-dasar itu tidak jadi batu sandungan gitu. Jadi misalnya kalau contoh kasus gitu, saya cuman belajar saya cuma belajar toolsnya aja gitu, tapi tanpa bisa menggambar gitu kan misalnya, ya menurut saya juga sia-sia gitu. Jadi tadi membangun dasarnya dulu, jadi mengalami kayak misalnya drawing, live drawing, still life dan lain sebagainya. Terus kayak misalnya proses animasi ya tadi frame by frame. Terus menerapkan prinsip-prinsipnya itu dalam contoh karya atau karya-karya kecil gitu. Nah itu dipelajari lah gitu. Walaupun cara belajarnya misalnya langsung project. Nah project itu juga bisa dibilang ini ya guru yang terbaik juga gitu, karena kita dipaksa udah ada deadline-nya, terus kita skillnya masih terbatas gitu kan, dimana dengan tekanan itu kan kita juga terpacu untuk belajar gitu. Jadi belajarnya seperti dicambuk gitu kan. Jadi kita nyari ke YouTube lagi atau tanya kanan kiri gitu ya, seperti itu sih. Jadi ya kalau bisa belajar semuanya semuanya dari basic juga ya gitu. Betul, basicnya dipelajari semuanya deh. Biar nanti nggak cuman paham animate-nya aja gitu, tapi juga dari prinsipnya gambarnya juga udah tahu gitu ya, udah belajar. Iya. Dari Mas Uki gimana Mas Uki? Ya, dari yang pemaparan Pak Ruben barusan sih udah cukup mewakili ya. Balik lagi ke dasarnya sih. Dasar harus ngalamin semua proses nih, proses menggambar, atau misalkan kamu ingin jadi animator gitu, gue nggak bisa gambar, gue pengen mau bagian animatornya aja gitu, biar yang ngegambar tuh tim aset umpama gitu. Ya berarti harus balik lagi ke dasar prinsip 12 prinsip animasinya gitu. Balik lagi ke dasar itu, mau dasar drawing kah atau dasar animasi kah, kayak gitu aja sih paling. Oke, dari Mbak Tasya menambahkan? Kalau dari saya sih ya sama ya, maksudnya tetap yang lebih penting tuh belajar dari dasar. Karena kalau kita udah tahu dasarnya nih, kita butuh apa, udah ngerti gimana nyiasatinnya gitu kan. Kalau dibalik bisa sebenarnya, cuma mungkin agak terbatas sih menurut saya sih. Dan bener pengalaman ikut project tuh bener-bener guru yang terbaik ya, bener-bener dilatih dari situ. Jadi mungkin bisa di push lah untuk bisa bikin kayak gitu sampai selesai. Oke, nah hari ini sepertinya teman-teman ini di sini semua pesertanya akan mengalami bikin project karena hari ini ada challenge-nya. Oke, ya itu dia tadi 5 pertanyaan terpilih. Selamat kepada Leonardo Chandra, Anis Listianingsih, Dila Abdullah, Riko Saputra, dan Uli Nuha Muhammad Syafi. Masing-masing berhak mendapatkan 1 buah artbook Hijauki the Movie. Yeay. Selamat. Oke. Kita sudah sampai di penghujung acara, tapi sebelum kita mulai mengumumkan challenge berhadiah, saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman isi absensi akhir di kelas hari ini, yaitu https://bit.ly/post